Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang bisa menahan cinta, meski datang dari tempat yang tak pernah diinginkan? Kisah tak biasa seorang ibu mertua dan menantunya yang hidup bersama. Sudah hampir setahun lamanya Bu Rahma terkurung dalam sunyi kursi roda. Sebuah takdir yang datang begitu tiba-tiba setelah stroke menghantam tubuhnya, meninggalkan sebagian bagian tubuhnya lumpuh. Sejak saat itu, hidupnya terperosok dalam kedalaman yang tak terduga. Dulu, ia adalah wanita yang penuh semangat, dengan kebun yang subur dan dapur yang selalu harum. Ia adalah tempat curahan hati para ibu di kampungnya. Namun kini, semuanya berubah. Ia lebih sering menghabiskan waktu dalam kesendirian, mengandalkan orang lain untuk hal-hal yang dulu ia lakukan sendiri. Untungnya, ia tak sendirian. Setelah putrinya, Tiara, menikah dengan Dimas, mereka tinggal bersama di rumah peninggalan almarhum suaminya. Tiara, seorang guru di sekolah menengah yang terletak jauh dari rumah, setiap pagi berangkat sebelum fajar menyingsing, meninggalkan Bu Rahma yang hanya bisa menunggu di rumah. Dimas, yang bekerja sebagai pekerja lepas dan sering mengerjakan proyek desain di rumah, lebih banyak berada di samping Bu Rahma. Ia yang merawatnya tanpa keluhan. Dimas menyuapi, mengganti pakaian, membersihkan tubuh, bahkan mengantarnya ke kamar mandi. Semuanya ia lakukan dengan penuh kesabaran, tanpa sedikit pun mengeluh. Kadang, Bu Rahma merasa malu dan sungkan, namun Dimas selalu berkata dengan lembut, "Ibu nggak usah malu. Saya anggap ini tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki di rumah ini." Awalnya, Bu Rahma hanya terharu melihat betapa tulusnya Dimas. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menantikan kedatangan Dimas di pagi hari, menunggu suara langkah kakinya yang menyusuri lantai, suara lembutnya yang selalu menyapa dengan penuh perhatian. Bahkan, kadang ia diam-diam memandangi wajah menantunya saat Dimas membantunya minum obat atau menuntunnya keluar ke halaman rumah. Dimas memang bukanlah pria tampan seperti dalam sinetron-sinetron, namun ada ketulusan dalam dirinya yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Ia sabar, sopan, dan tak pernah mengangkat suara. Sikapnya yang selalu penuh hormat kepada Bu Rahma membuatnya merasa dihargai, meskipun tubuhnya kini tak lagi kuat. Suatu pagi, seperti biasa, Dimas membantu Bu Rahma mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, cukup untuk memungkinkan Dimas masuk setengah badan sambil menyiramkan air ke tubuh mertuanya yang duduk di bangku khusus. Ia sangat hati-hati, menjaga pandangannya dan tetap profesional. Namun, setiap kali kulit tangan mereka bersentuhan, meskipun hanya sebentar, hati Bu Rahma bergetar. Ada kehangatan yang tumbuh di dalam dirinya, yang tak bisa ia tolak. Setelah mandi, Dimas membantu mengenakan pakaian bersih dan menyisir rambut Bu Rahma yang mulai beruban, melakukannya dengan lembut, seperti seorang anak merawat ibunya sendiri. "Kalau ibu bisa jalan lagi, ibu mau ngapain?" tanya Dimas sambil menyelesaikan sisiran terakhir. Bu Rahma tersenyum kecil. "Mau masak nasi goreng kesukaan kamu." Dimas tertawa. "Wah, saya tunggu itu, Bu. Nasi goreng buatan ibu enak banget." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Bu Rahma sesak. Ada kebahagiaan yang tumbuh dari percakapan ringan itu, dan rasa itu makin mengisi ruang-ruang dalam hatinya. Tapi yang paling ia takuti sekarang adalah perasaan itu, perasaan yang tak seharusnya ada. Ia tahu siapa dirinya, ia juga tahu siapa Dimas. Ia ibu mertua, dan Dimas adalah suami anaknya. Tidak seharusnya ia merasa nyaman, apalagi jatuh cinta. Namun, rasa itu datang dengan sendirinya, semakin hari semakin kuat, membuatnya terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Sore itu, Tiara pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk kamar dan melihat Dimas tengah menyuapi ibunya makan bubur. "Mas, kamu belum istirahat?" tanya Tiara sambil meletakkan tas di sofa. Dimas tersenyum. "Belum, ini ibu belum makan dari tadi." Tiara menghampiri, mencium pipi ibunya, lalu duduk di sisi ranjang. "Makanya, jangan malas ya, Bu, biar cepat sembuh." Bu Rahma hanya mengangguk. Dalam hatinya,
Ia bertanya-tanya apakah Tiara menyadari betapa dekatnya ia dan Dimas selama ini. Apakah ia tahu bahwa dalam sepi, Bu Rahma mulai berharap lebih dari sosok yang seharusnya hanya dianggap menantu? Malam itu, setelah semua tertidur, Bu Rahma masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Begitu banyak perasaan yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia tak tahu sampai kapan ia bisa menahan perasaannya sendiri. Tapi yang pasti, setiap kali Dimas menyentuh tangannya, saat membantunya berpindah ke kursi roda atau membetulkan selimut saat ia tidur, hatinya berdebar lebih kencang. Ia bukan lagi ibu mertua yang hanya merindukan kasih sayang anak, tapi seorang perempuan yang kembali merasakan cinta. Sayangnya, cinta itu datang pada waktu dan orang yang salah. Dan itu sangat menyakitkan. Pagi itu, matahari belum benar-benar tinggi saat Dimas membawa Bu Rahma keluar ke teras belakang. Cuaca cerah, burung-burung kecil sibuk bertengger di dahan mangga, dan angin sejuk menyapu lembut kulit mereka. Dimas menggelar karpet tipis di bawah pohon tempat Bu Rahma biasa duduk di kursi rodanya. Ia juga membawa segelas teh hangat dan beberapa potong roti bakar. Segalanya tampak sempurna, namun di dalam hati Bu Rahma, ada pergolakan yang tak mudah diungkapkan. "Bu, mau makan di sini saja, ya? Enak anginnya," kata Dimas, sambil duduk di samping kursi roda Bu Rahma. Ia mengangguk pelan, menikmati ketenangan pagi yang memeluknya. Bukan hanya karena udara yang sejuk, tetapi juga karena Dimas selalu membuatnya merasa istimewa. Sejak lumpuh, tak ada yang membuat Bu Rahma merasa dihargai selain Dimas. Anak kandungnya sendiri, meski Tiara, putrinya, sibuk dengan kehidupannya. Bukan salah Tiara sepenuhnya. Namun perhatian Dimas terasa begitu berbeda, begitu tulus. Dimas dengan hati-hati menyuapkan sepotong roti ke mulut Bu Rahma. Pelan-pelan, "Bu, masih hangat," katanya, suaranya lembut. Mata mereka bertemu sejenak, tatapan itu tak lama, tapi cukup untuk membuat jantung Bu Rahma berdebar. Dengan cepat, ia mengalihkan pandangannya, pura-pura memperhatikan burung yang terbang di atas atap. "Mas Dimas." Suara Bu Rahma akhirnya terdengar lirih, penuh keraguan. "Kamu gak capek tiap hari ngurusin ibu?" Dimas tersenyum tipis, wajahnya tenang. "Kalau saya bilang gak capek, mungkin bohong, Bu. Tapi saya ikhlas." "Kenapa kamu ikhlas?" tanya Bu Rahma, suaranya bergetar, penuh makna. Dimas terdiam sejenak, menatap Bu Rahma dengan lembut. "Karena saya sayang sama ibu. Dari awal saya masuk ke keluarga ini, ibu sudah anggap saya seperti anak sendiri. Sekarang giliran saya yang jagain ibu." Ucapan itu seolah menghujam hati Bu Rahma. Ia menggenggam ujung selimut di pangkuannya, menahan getaran di jari-jari yang mulai dingin. "Tapi kamu bukan anak kandung ibu," bisiknya. Dimas menoleh, matanya penuh keyakinan. "Tapi saya ingin jadi bagian dari hidup ibu, bukan hanya sebagai menantu." Hening. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membelah langit dalam hati Bu Rahma. Ia tahu Dimas mungkin tak bermaksud apa-apa, tapi kalimat itu terus terngiang, menumbuhkan harapan kecil yang semakin hari semakin liar tumbuh dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan ada sesuatu yang berubah. Dimas menjadi lebih perhatian. Ia sering membacakan buku cerita di sore hari, kadang menyetel musik lawas yang Bu Rahma dengar semasa muda. Bahkan, suatu hari saat hujan turun tiba-tiba, mereka berdua berada di teras. Dimas cepat-cepat mendorong kursi roda Bu Rahma ke dalam rumah, melindunginya dengan jas hujan miliknya sendiri. Malam itu, setelah Tiara tertidur, Dimas masuk ke kamar Bu Rahma. Ia lupa membawa handphone yang tertinggal. Bu Rahma belum tidur, duduk diam di atas tempat tidur, ditemani lampu tidur kecil yang berwarna kuning. "Maaf, Bu, saya cuma ambil HP," kata Dimas sambil tersenyum. "Mas Dimas," panggil Bu Rahma tiba-tiba, "boleh temani ibu sebentar?" Dimas menghentikan langkahnya, ragu, lalu mendekat dan duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. Bu Rahma menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu redup. Wajah itu tak terlalu tampan, tetapi menenangkan. Wajah yang kini sering ia bayangkan di setiap malam sepi.
Ibu kadang merasa takut, ujar Bu Rahma dengan suara gemetar. Takut kenapa? Takut kalau nanti ibu nggak ada lagi yang peduli kayak kamu. Dimas menunduk, mengusap lembut punggung tangan Bu Rahma. Ibu masih lama usianya, dan saya akan tetap di sini. Keheningan menggantung di udara, hingga akhirnya Bu Rahma berkata, lirih namun jelas, kalau Tiara tahu kalau ibu terlalu menyayangimu, kamu akan marah? Dimas menatapnya, bingung. Maksud ibu terlalu menyayangi? Ibu nggak tahu ini perasaan apa, jawab Bu Rahma, tapi setiap hari ibu nunggu kamu. Kalau kamu pergi sebentar aja, ibu merasa gelisah. Kalau kamu senyum, ibu ikut bahagia. Apa ini perasaan yang salah? Dimas terdiam. Ia tak segera menjawab, namun dari cara matanya yang memandang Bu Rahma, terlihat jelas bahwa ia tidak kaget. Seolah ia sudah merasakan hal yang sama. Saya nggak pernah mengira, Bu, katanya pelan, tapi kalau ibu merasa nyaman, berarti selama ini saya nggak sia-sia merawat ibu. Apakah kamu marah? Tanya Bu Rahma. Air matanya mulai menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega yang mengalir. Tidak, jawab Dimas, menggenggam tangan Bu Rahma, lama, penuh makna. Saya juga bingung harus gimana. Saya tahu ini tidak wajar, tapi saya juga tahu saya sayang sama ibu. Mungkin rasa itu nggak bisa didefinisikan. Bu Rahma tak bisa menahan air matanya. Malam itu, ia merasa lega, mengetahui bahwa rasa itu tidak sepihak. Ia tahu, entah bagaimana kelanjutannya, mereka berdua tidak akan merasa sendiri lagi. Sejak malam itu, hubungan Bu Rahma dan Dimas berubah. Bukan dalam bentuk yang terang-terangan, tetapi ada keintiman baru yang tumbuh di antara mereka. Halus, perlahan, namun begitu nyata. Sentuhan tangan yang lebih lama dari biasanya, tatapan mata yang seolah menyimpan cerita yang tak pernah terucapkan, dan percakapan yang mulai menyiratkan lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Setiap pagi, Dimas kini lebih rajin membawa Bu Rahma ke halaman belakang, selalu memilih waktu saat Tiara sudah berangkat kerja. Mereka berbincang, tertawa kecil, dan sesekali diam dalam keheningan yang justru terasa hangat. Pada suatu pagi, ketika Dimas membantu menyisir rambut Bu Rahma, tangan mereka bersentuhan. Tidak ada yang terburu-buru menarik diri. Dimas melanjutkan dengan lembut, jemarinya menyusuri helai rambut Bu Rahma, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh namun berharga. Ibu kelihatan cantik hari ini, ujar Dimas dengan nada ringan. Bu Rahma tersenyum malu-malu, senyum yang jarang terlihat pada wajah seorang perempuan seumurannya. Kamu bisa saja, Mas, balas Bu Rahma pelan, namun dengan keseriusan yang mendalam. Saya suka lihat ibu kalau senyum gitu, kata Dimas, dan perkataan itu, meski sederhana, bagi Bu Rahma terasa seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Ia, yang selama bertahun-tahun hidup dalam sunyi dan kesepian setelah suaminya wafat, kini merasakan ada seseorang yang menghidupkan kembali jiwanya. Namun, seperti hidup yang penuh ketidakpastian, segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Tiara pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk dengan langkah tergesa-gesa dan tanpa sengaja menyaksikan Dimas sedang memeluk Bu Rahma di kursi roda di tengah halaman belakang. Pelukan itu tak lama, hanya sesaat, namun cukup untuk membuat dada Tiara terasa sesak. Dimas tidak tahu Tiara datang, dan Bu Rahma juga tidak menyadarinya. Pelukan itu memang tidak berniat buruk. Bu Rahma sedang menangis, merasa takut menjadi beban, dan Dimas hanya mencoba menenangkannya. Namun, di mata Tiara, adegan itu memiliki makna yang berbeda. Malam itu, suasana makan malam terasa sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Dimas sesekali melirik Tiara, tetapi istrinya itu tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Bu Rahma ikut merasakan suasana aneh itu. Matanya bergantian menatap anak dan menantunya. Tiara, kamu capek kerja hari ini? Tanya Bu Rahma. Tiara mengangguk tanpa menatap siapapun. Capek, Bu, tapi masih bisa makan, jawabnya, datar. Dimas mencoba mencairkan suasana. Besok libur, sayang.
Gimana kalau kita jalan-jalan keluar kota sebentar? Tiara menoleh dengan tatapan dingin. Kayaknya kamu lebih suka di rumah kan? Jagain ibu. Kalimat itu seperti cambuk bagi Dimas. Ia menegang. Bu Rahma menunduk. Saya cuma mau ngajak refreshing aja. Jawab Dimas pelan. Refreshing dari apa? Potong Tiara. Dari tugas jaga mertua? Atau dari kedekatan kalian yang makin mesra? Suasana menjadi sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Bu Rahma berkata pelan, kamu salah paham. Saya nggak bodoh. Bu, saya lihat dengan mata kepala sendiri tadi. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Dimas berdiri dari kursinya. Tiara, tolong jangan ngomong kayak gitu. Saya nggak pernah berniat menyakiti kamu, apalagi melewati batas. Tiara juga berdiri, suaranya naik. Lalu, kamu cinta sama siapa sekarang? Mas, sama aku, atau sama ibuku? Kata-kata itu menghantam Dimas seperti palu. Bu Rahma terisak, dan Dimas mendekati Tiara, namun istrinya mundur. Jangan sentuh aku malam ini, katanya, sebelum masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Dimas hanya bisa berdiri terpaku, sementara Bu Rahma hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam yang seharusnya biasa berubah menjadi malam penuh luka. Keesokan harinya, Dimas duduk di samping kursi roda Bu Rahma. Pagi itu mendung, dan daun-daun di halaman belakang bergoyang pelan diterpa angin. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali saling menatap dan kemudian kembali menunduk. Apa yang kita lakukan ini salah, Mas? Tanya Bu Rahma, akhirnya. Dimas menarik napas panjang. Saya sendiri nggak tahu lagi bedanya antara benar dan salah. Saya cuma tahu saya nggak bisa ninggalin ibu. Tapi kamu juga nggak bisa ninggalin Tiara. Jawab Bu Rahma. Iya, Dimas menggenggam tangan Bu Rahma. Saya bingung, Bu, tapi rasa ini nyata. Bu Rahma menatap ke depan, jauh menembus cakrawala pagi. Kalau begini terus, mungkin kita semua akan terluka. Kamu, aku, Tiara. Mungkin aku yang harus mundur. Dimas menggeleng. Saya nggak akan biarkan ibu hadapi ini sendirian. Tapi kamu juga nggak bisa hidup di tengah dua cinta. Mas, kata Bu Rahma, matanya mulai basah. Dimas menunduk, hatinya remuk. Cinta yang tumbuh diam-diam kini harus dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mencintai kadang bukan tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Namun, apakah mereka benar-benar bisa melepaskan satu sama lain? Hari-hari setelah malam pertengkaran itu berubah menjadi sunyi. Dimas tetap menjalankan rutinitasnya, tetapi ada jeda tak kasat mata di setiap langkahnya. Tiara menjadi dingin, hanya bicara bila perlu, dan sering pulang lebih malam. Bu Rahma kembali banyak diam. Ia tak lagi meminta Dimas untuk menyisir rambutnya atau menemaninya di halaman belakang. Semua kembali seperti semula, peran menantu dan ibu mertua yang tidak lebih dari sekadar kewajiban. Pada suatu malam, setelah Tiara tertidur karena kelelahan, Dimas duduk di kamar tamu, tempat ia kini tinggal. Lampu redup menemani pikirannya yang kalut. Ia memikirkan banyak hal, pernikahannya, perasaan bersalah, dan cinta yang tak bisa ia bunuh begitu saja. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Mas, suara itu tak asing. Suara lembut yang selama ini justru membuatnya jatuh lebih dalam. Dimas membuka pintu dan menemukan Bu Rahma di kursi rodanya, mengenakan sweater abu-abu menutupi tubuh kurusnya. Ibu belum tidur? Tanya Dimas pelan. Bu Rahma menggeleng. Aku nggak bisa tidur kalau belum bicara sama kamu. Dimas mempersilakannya masuk, lalu duduk di hadapannya. Mas Dimas, ucap Bu Rahma, sambil menatap mata menantunya. Aku sudah banyak berpikir tentang semuanya. Dimas diam, merasakan ketegangan yang mengalir dalam udara. Rasa ini mungkin takdir yang salah, kata Bu Rahma, lirih. Kamu suami dari anakku, dan aku hanya wanita tua yang tak lagi bisa berdiri. Suara Bu Rahma bergetar, penuh kesedihan. Dimas, dengan lembut, membalas,
Jangan bilang begitu, Bu. Ibu bukan wanita tua, ibu adalah wanita yang selama ini aku cintai dalam diam. Bu Rahma menahan air mata yang mulai menetes, mencoba tersenyum meski hatinya penuh kepedihan. Aku tahu, katanya pelan, tapi kita sudah terlalu jauh, dan semakin jauh kita melangkah, akan semakin banyak yang terluka. Hening. Dimas menunduk, menggenggam tangan Bu Rahma yang mulai gemetar. Saya bingung, ucapnya dengan suara serak. Saya sayang Tiara, tapi saya juga tak bisa membohongi perasaan saya kepada ibu. Jika begitu, kamu akan memilih yang mana? Tanya Bu Rahma, lirih, penuh rasa takut. Dimas terdiam. Hatinya terkunci antara dua pilihan, masing-masing lebih berat dari yang lain. 2 hari berlalu. Tiara pulang lebih awal dari biasanya. Ketika ia masuk ke kamar ibunya, ia mendapati ruangan itu kosong. Hanya ada selembar surat terlipat di atas meja rias. Dengan tangan gemetar, Tiara membuka surat itu. Tiara, anakku, maafkan ibu jika selama ini telah menciptakan luka. Mungkin ibu terlalu lama hidup dalam kesepian, dan ketika seseorang menunjukkan kasih, ibu kehilangan arah. Ibu tak ingin jadi penyebab runtuhnya rumah tanggamu, karena itu ibu memilih pergi. Mungkin ini satu-satunya cara agar kalian bisa utuh kembali. Ibu akan tinggal sementara di rumah Tante Rini di Solo. Jangan cari ibu. Fokuslah ke suamimu. Dia laki-laki baik yang hanya tersesat karena perhatiannya pada ibu, dengan cinta yang tak pernah ingin menyakiti. Mufira menangis. Seketika, surat itu seperti tamparan. Sebuah pengakuan dan pengorbanan dari sosok yang selama ini dianggap lemah. Dimas pulang sore harinya dan mendapati Tiara duduk di ruang tamu. Wajahnya sembab. Ibu pergi, kata Tiara pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Dimas terdiam. Kemana? Solo. Tinggal sementara di rumah Tante Rini, jawab Tiara. Dimas memejamkan matanya, mencoba mencerna kata-kata itu. Tiara kemudian menunjukkan surat itu. Dimas membaca dengan diam, dan untuk pertama kalinya, air mata mengalir dari matanya. Bukan karena kehilangan, tetapi karena rasa bersalah yang begitu dalam, sebuah perasaan yang selama ini tak pernah bisa diungkapkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.